Otoritas pendudukan Israel mengumumkan bahwa kilang minyak Bazan di Haifa ini mengalami kerusakan parah. Kondisi ini terjadi setelah militer Iran meluncurkan serangan selama 12 hari menyasar wilayah-wilayah Israel pada bulan Juni yang lalu. Diketahui kilang minyak tersebut memasok sekitar 2/3 konsumsi bahan bakar Israel. Namun, kilang tersebut menjadi salah satu fasilitas vital yang rusak parah akibat gempuran militer Iran. Tanya kilang minyak ke pembangkit listrik pusat, kemudian ada jaringan pipa, dan infrastruktur operasionalnya juga mengalami kerusakan parah. Hal ini mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun perintah darurat. Pendudukan di Israel mengeluarkan perintah darurat sementara untuk merehabilitasi kilang minyak Bazan, sehingga ini memungkinkan pemulihan cepat tanpa perlu izin bangunan sambil memberlakukan pembatasan lingkungan yang ketat. Nantinya, rehabilitasi akan mencakup perawatan lingkungan yang komprehensif untuk lokasi kontaminasi akibat serangan. Selain itu, ini juga mempersiapkan laporan untuk memastikan bahwa indikator lingkungan ini tidak memburuk. Sebelumnya, Iran juga mengklaim jika serangan yang mereka luncurkan menimbulkan kerugian besar di Israel. Sejumlah pusat keamanan, kemudian militer, dan penelitian di wilayah pendudukan dilaporkan hancur total. Ribuan massa pro-Palestina mengepung Gedung Putih jelang pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa 8 Juli. Aksi ini diikuti warga Amerika Serikat serta organisasi seperti Gerakan Pemuda Palestina dan Partai Sosialisme dan Pembebasan. Mereka mengecam keras dukungan Amerika Serikat terhadap kebijakan Israel di jalur Gaza. Kunjungan ketiga Netanyahu sejak Trump dilantik itu membuat massa pro-Palestina semakin geram. Dalam aksinya, demonstran melambaikan bendera Palestina sambil meneriakkan slogan Free Palestine. Bahkan pendemo membawa spanduk dan poster bertuliskan pesan provokatif. Dikabarkan massa mengecam kebijakan Amerika Serikat yang dianggap mempersenjatai Israel untuk menyerang Gaza. Para demonstran menuntut Amerika Serikat berhenti mempersenjatai Israel dan menyerukan dukungan terhadap rakyat Palestina. Sebagai informasi, kunjungan Netanyahu kali ini untuk membahas gencatan senjata di jalur Gaza yang masih dilanda konflik sengit dengan Hamas. Perlawanan Palestina dilaporkan berhasil menangkap jaringan spionase Israel di jalur Gaza beserta sejumlah perangkat pengintaian canggih. Adapun rekaman yang beredar memperlihatkan alat penyadap dan kamera tersembunyi di antara puing-puing dan infrastruktur sipil. Dikutip dari Palestine Chronicle pada Selasa 8 Juli, beberapa perangkat milik agen Israel berhasil disita, bahkan dimanfaatkan kembali oleh kelompok perlawanan Palestina. Salah satunya alat penyadap yang disamarkan sebagai wadah plastik bekas di jalan dekat tempat perlindungan utama kota Gaza. Adapun perangkat lain ditemukan di lokasi strategis termasuk blok beton di halaman rumah sakit Gaza Selatan. Selain itu, pejuang Hamas juga menyita kamera perekam dengan transmisi waktu nyata yang aktif saat mendeteksi gerakan. Alat itu diduga mengirimkan rekaman ke pusat intelijen Israel. Menurut Hamas, sebagian besar alat itu disebar dengan drone quadcopter secara diam-diam. Salah satu perangkat bahkan bisa dikendalikan jarak jauh melalui perangkat elektronik. Selain menonaktifkan alat tersebut, perlawanan menemukan rekaman mengerikan. Dalam rekaman itu, tentara Israel menembak wanita Palestina yang mengangkat tangan di jalur Gaza. Meski demikian, pejuang Hamas menegaskan alat-alat ini kini dimanfaatkan untuk kontra intelijen. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dirinya menginginkan perdamaian Palestina, namun menolak gagasan pembentukan negara Palestina yang merdeka secara penuh. Netanyahu mengklaim negara tersebut justru berpotensi menjadi pangkalan untuk menghancurkan Israel. Pernyataan dilontarkan Netanyahu pada pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Senin 7 Juli 2025. Netanyahu menjelaskan serangan Hamas pada Oktober 2023 lalu dari jalur Gaza sebagai bukti nyata ancaman jika Palestina diberi kedaulatan penuh. Ia juga menegaskan bahwa Israel tetap terbuka terhadap perdamaian dengan rakyat Palestina yang tidak berniat menghancurkan Israel. Namun bagi Netanyahu, keamanan mutlak tetap menjadi otoritas Israel.
Politikus pro permukiman Israel semakin percaya diri setelah kembalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Gedung Putih. Adapun Trump menyatakan agar rakyat Palestina meninggalkan Gaza, sebuah pernyataan yang menuai kecaman luas di Timur Tengah. Sementara itu, perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas sedang berlangsung di Qatar dengan mediasi dari Amerika Serikat. Hingga kini pertemuan Netanyahu dengan Trump diyakini adalah upaya kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang tengah dirancang oleh Washington.